الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di Ramadan yang keberapa ini, Pak? Yang ketiga, berarti lebaran kurang berapa hari, Pak? Hafal semua insyaallah ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita untuk sementara waktu. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Kita dipertemukan di pertemuan perdana dalam bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pertemuan-pertemuan kita sebelumnya membahas mengenai fikih sirah nabawiyah. Tapi karena momentum Ramadan ini, insyaallah yang kita bahas adalah tema-tema penting yang insyaallah tak jauh berbeda dan tak jauh dari momentum Ramadan. Ada satu tema yang akan kita kupas berkaitan dengan petaka durhaka kepada orang tua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini menjadi satu kesempatan dan peluang emas hampir bagi setiap kaum muslimin ya, untuk mengingat jasa, dedikasi dan pengorbanan orang tua. Maka sebagaimana biasanya Ramadan ini identik dengan mudik. Ya, mudiknya ini adalah satu kesempatan untuk bisa berkumpul, bersua dengan orang tua kita masing-masing. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya memilih petaka durhaka bukan birrul walidain? Ya, saya teringat dengan sebuah hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Dahulu kata beliau, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Ya, dahulu para sahabat itu suka sekali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara kebaikan, ketaatan dan lain sebagainya. Namun kuntu as'aluhu, tapi bagi Hudzaifah ibnul Yaman itu ternyata punya persepsi yang berbeda. Kalau saya sendiri lebih suka untuk bertanya tentang as'aluhu anil khair, as'aluhu anis syarr, bertanya tentang keburukan, tentang kejahatan, tentang hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang itu ke dalam kemaksiatan. Ya, mungkin bahasa kita Hudzaifah bin Yaman ini anti mainstream, tidak mengikuti kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kebanyakan para sahabat. Saya lebih suka bertanya tentang hal-hal yang buruk, bukan untuk diikuti. Beliau mengatakan makhafatan ayyudrikani, dengan harapan ketika saya tahu ada pos-pos kemaksiatan yang saya tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, harapannya agar saya tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan tersebut. Pun demikian dengan hal ini jamaah, mungkin pembahasan tentang birrul walidain sudah banyak dikupas oleh ustadz-ustadz kita. Namun di sisi lain, agar untuk bisa menyeimbangkan, ada balance antara birrul walidain dan itu adalah ketaatan kita kepada orang tua, kita pun membahas apa sih petaka dan bahaya yang ditimbulkan dari durhaka seorang anak kepada orang tua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kedudukan orang tua di dalam din ini amatlah mulia, dan sejatinya makom mereka, kedua orang tua kita di dalam syariat kita ini amatlah agung sekali. Makanya begitu agungnya, begitu mulianya, begitu tingginya makom dan kedudukan orang tua, sampai-sampai perintah untuk berbakti kepada orang tua Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan perintah apa? Untuk beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara perintah untuk mengesahkan Allah dengan
perintah untuk berbakti kepada orang tua. Dan ini menunjukkan begitu penting dan tingginya maqam dan kedudukan mereka di tengah-tengah yakni kita dan dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana." Coba kita perhatikan dan nanti kita bisa buka di mushaf kita. Di surat Al-An'am ayat 151 Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara dua perkara dan perintah besar. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan alla tusyriku. Ya, jangan sekali-kali engkau berbuat kesyirikan, berarti esakanlah Allah. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan perintah yang kedua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun menginstruksikan kita untuk bersyukur kepada orang tua yang disandingkan lagi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sudah kewajiban. Ya, begitu banyak nikmat dan karunia yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Tapi kalau kita perhatikan di dalam surat Luqman ayat yang ke-14 ternyata Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara perintah untuk bersyukur kepada Allah ya disandingkan dengan perintah untuk bersyukur kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat "Awassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan muqaddimah untuk membuka memori kita. Dan ini adalah bagian dari wasiat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kepada kaum muslimin tapi kepada setiap manusia. Bagaimana keadaan dan kondisimu saat ini? Ini tidak luput dari jasa besar orang tua, terutama adalah seorang ibu. Ya, mereka harus melalui fase-fase yang amat susah dan menyulitkan, mulai dari masa mengandung sampai masa melahirkan, sampai fisol, masa menyapih. Ya, nah disinilah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan begitu besar dedikasi dan pengorbanan orang tua, Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup ayat ini untuk bersyukur. Anishkurli. Maka oleh karenanya ketika kita bisa dan masih bisa menghirup udara segar, ya, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berterima kasihlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan hari ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan agar kita sebagai manusia untuk tidak lupa dengan jasa besar orang tua. Anishkurli waliwadaik. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis sahih disebutkan saking tingginya dan besarnya peran sentral orang tua dalam keberlangsungan kehidupan kita hingga saat ini, subhanallah, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap kewajiban untuk berbakti kepada orang tua itu lebih mulia daripada kewajiban seseorang untuk berperang dan berjihad fisabilillah. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abdullah ibnu Amr ibnul As. Jadi Abdullah ibnu Amr ibnul As ini menyaksikan sendiri bagaimana dialog yang cukup alot sebenarnya antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedatangan seorang pemuda. Seorang pemuda ini datang dengan membawa sejuta harapan agar keinginannya untuk berjihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkabulkan. Datanglah pemuda ini, ya, seraya mengatakan, "Ubayyi'uka ya Rasulullah alal hijrah wal jihad abtahil ajr minallah." Ya Rasulullah, kedatanganku ke sini ini hanya untuk membaiat engkau, untuk bersama-sama berhijrah bersama engkau ya Rasulullah dan berjihad bersamamu. Abtahil ajr minallah, saya tidak menginginkan apapun kecuali adalah pahala yang ada di sisinya. Lah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan dua pertanyaan, subhanallah. Yang pertama, hal min walidaika ahadun hayy. Pertanyaan pertama, ya, tahu bagaimana semangat juang begitu tinggi dari pemuda tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan, apakah salah satu di antara kedua orang tuamu ada yang masih hidup? Salah satu saja. Dijawab oleh pemuda itu dengan tegasnya, bal kilahuma ya Rasulullah. Bahkan keduanya masih hidup di tengah-tengah saya ya Rasulullah. Ini adalah sebuah kenikmatan. Nabi SAW mengajukan pertanyaan yang kedua dan yang terakhir.
Wahai pemuda, atabtaghil ajr minallah, apakah engkau masih punya keinginan untuk mendapatkan pahala di sisinya? Tentu ya Rasulullah, saya datang di sini dengan membawa sejuta harapan agar saya bisa berjihad dengan engkau ya Rasulullah. Baik. Kalau memang demikian, ya, farji ila walidaik fa ahsin suhbatahuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim ini. Kalau memang engkau masih berharap untuk mendapatkan pahala di sisinya dan engkau masih punya tanggungan, ya, kedua orang tuamu masih hidup, farji ilah, kembalilah kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, dan perlakukan dengan baik kedua orang tuamu, karena ini derajatnya lebih mulia, lebih tinggi daripada keinginanmu untuk berjuang dan berjihad bersamaku. Subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadilah berbakti kepada orang tua ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan perlakuan baik kita sebagai seorang anak kepada orang tua menjadi amalan yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, perlakuan buruk kita terhadap orang tua ini menjadi amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedurhakaan seorang anak kepada orang tua menjadilah amalan yang kelak akan mendatangkan kemurkaannya, waliyadzubillah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua subtopik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi durhaka itu seperti apa sih, agar kita itu tahu, ya, dan agar kita makhafatan an nudrika, ya, agar kita tidak terjerumus yakni kelak ke dalam kedurhakaan tanpa kita sadari. Dan yang kedua adalah bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari perlakuan buruk seorang anak atau durhaka seorang anak kepada orang tua. Yang pertama berkaitan dengan definisi jamaah. Apa sebenarnya definisi dari durhaka itu? Sekian banyak ulama mengulas, ya, mengupas mengenai definisi dari durhaka itu dari segala sisi. Tapi wallahu taala alam yang bisa, saya lebih condong dengan pendapatnya salah satu ulama besar dalam mazhab yakni Syafi'iyah, dan dia dianggap sebagai Syekhul Islamnya mazhab yakni Syafi'iyah, dan dianggap sebagai hakimnya, ya, qadhinya mazhab yakni Syafi'iyah. Siapa beliau? Imam mazhab yakni Syafi'i, Imam Nawawi Taqiyuddin As-Subki. Baik, Imam Nawawi memang kental, ya, kental dengan mazhab yakni Syafi'i, dan beliau yang paling aktif, ya, dalam mensyarah yang kitab-kitab yakni Syafi'iyah, dan karangannya beliau juga cukup banyak sekali. Tapi yang saya inginkan di sini adalah Syekh Taqiyuddin As-Subki, ya. Lah beliau adalah Syekhul Islamnya. Dia mendapatkan julukan Syekhul Islamnya mazhab yakni Syafi'i, ya, dan dianggap sebagai hakim atau qadhinya mazhab yakni Syafi'i. Nah, di sini beliau pernah mengutarakan yakni jamaah mengenai definisi dari durhaka seorang anak kepada orang tua. Itu tidak luput yakni dari dua sisi, ya. Jadi durhaka itu memiliki dua unsur yang berbeda, tapi keduanya saling menguatkan. Yang pertama, unsur yang pertama, durhaka itu adalah setiap yakni gangguan atau mungkin perlakuan buruk dari seorang anak, ya, kepada orang tuanya, dari level yang paling rendah sampai tingkatan perlakuan buruk kepada orang tua paling tinggi, paling berat, ya. Ini adalah unsur yang pertama. Ketika kita mengganggu orang tua, melukai perasaan orang tua, ya, dari tingkat gangguan yang paling ringan, ya, dalam bahasa kita, ya, ini kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan, ya. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala firman, fala taqul lahuma, yani uffin. Bayangkan, untuk kata-kata yani saja, ya, yang menunjukkan ketidakridhoan yani kita, itu saja dianggap sebagai sebuah, ya, perlakuan buruk, karena kata-kata ini ternyata bisa melukai yani perasaan dan hati orang tua kita. Itu dianggap oleh Imam As-Subki adalah masuk pada kategori yang pertama, bentuk perlakuan buruk, melukai perasaan sekecil apapun sampai perlakuan yang terbesar, ya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sampel yang paling ringan, ya. Bukan berarti kemudian, ya, alhamdulillah saya nggak pernah mengatakan kepada orang tua.
Tapi kalau mukul sering, tidak seperti itu maknanya jemaah. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan sampel yang paling ringan itu saja diharamkan, apalagi yang lebih berat yakni daripada itu. Apalagi sampai memukul, apalagi sampai membakar waliyadzubillah. Apalagi kemudian di hari-hari di usia-usia senjanya sampai kemudian ditelantarkan di panti-panti jompo waliyadzubillah. Ya, makanya di dalam kajian usul fikih ini namanya yakni mafhum apa? Mafhum yakni muwafaqah. Ya, jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan sampel yang ringan, tapi bukan berarti kemudian kita itu hanya melihat secara dohirnya, berarti itu yang diharamkan, yang lain tidak. Tidak seperti itu ya nih jamaah. Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna yang pertama. Ya. Perlakuan buruk melukai perasaan dan hati orang tua, baik itu dengan sesuatu yang paling ringan dan remeh sampai pada tingkatan yang paling berat, itu termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ketika ada semacam bantahan, ya, membantah perintah orang tua, ya, atau yakni barangkali, ya, larangan yakni orang tua, asalkan bukan pada permasalahan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah apa bedanya antara yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama itu memang tidak ada, ya, tidak ada latar belakang, tidak ada sebab yang melatar belakang dia mengatakan demikian. Satu contoh misalnya ya, kalau yang pertama ya. Kalau yang dua ini ada bantahan, jadi semacam diperintah tapi dia nggak mau, dilarang tapi dia tetap ngeyel. Lah itu yang kedua. Kalau yang pertama satu contoh misalnya, ibu kita, ya ini qaddaro tahun ini dilarang mudik ya Pak ya. Kita nggak boleh mudik ya Pak ya. Pulang kampung boleh? Nggak tahu juga ya. Oh ternyata kita sudah telepon ke ibu kita, insya Allah kita nggak bisa mudik, nggak bisa menjenguk dan lain sebagainya. Tiba-tiba ya malam-malam datang ibu kita, ya tentunya ya, dari awal sudah kita kasih tahu perjalanan susah, apalagi dan lain sebagainya. Ternyata tiba-tiba datang. Kemudian kita menyampaikan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya ini sangat menusuk sekali perasaan orang tua kita. Kok sampai datang sih bu? Lah padahal dia itu sudah mewujud harapan kangen dengan cucunya, sudah bawa apa? Satu tundun apa biasanya Pak? Kalau dari kampung itu pisang, ya semuanya dibawa, hasil kebunnya dibawa dengan harapan menyenangkan anaknya, terutama kekangenannya, ya kerinduannya dengan cucunya ini bisa terbayarkan gitu loh. Ternyata baru masuk, ya menunjukkan ada perasaan yang nggak enak. Ya, sudah nggak disambut ini dengan hangat oleh yani putranya. Lah ini yang pertama ya nih jamaah. Jadi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ketidakridhoan yang bisa melukai perasaan orang tua, ini kategori yang pertama. Adapun yang kedua, ini semacam ada bantahan. Dia membantah, disuruh nggak mau, ya dilarang dia tetap yani ngeyel. Ya disuruh, biasanya anak-anak pondok ya, itu kalau pas di sini nggak ada anak pondok ya udah besar-besar ya ini ya. Biasanya disuruh pulang, tolonglah yani pulang yani sebentar, ibu kangen dan lain sebagainya. Maaf bu, ini pekerjaan kantor ini masih banyak macam-macam. Oh ini lagi panen ini saya nggak bisa pulang dan lain sebagainya. Mungkin barangkali alasan-alasan itu yang kita yani utarakan. Lah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada bantahan terhadap perintah orang tua atau larangan orang tua, asalkan bukan pada perkara maksiat, jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah termasuk bentuk kedurhakaan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yakni dua sisi, ya, dua sisi dan dua unsur dan dua kategori untuk menyempurnakan definisi dari durhaka sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Taqiyuddin yakni As-Subuki, dan mudah-mudahan kita bisa memahami dan mudah-mudahan dengan kita mengerti definisi ini tidak menjadikan kita semakin yakni berani untuk menjerumuskan diri ke dalam yakni dua kategori yang akan yang membawa petaka untuk kita semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua ini berkaitan dengan yakni petaka dan bahaya yang ditimbulkan. Ya, apa saja sih bahaya dan petaka yang ditimbulkan dari durhaka yang itu akan kembali kepada pelaku dan si anak ketika dia menantang orang tuanya, membantah orang tuanya dalam perkara-perkara yang bukan termasuk unsur yakni maksiat. Cukup banyak. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya dosa durhaka ini adalah dosa besar yang paling berbahaya
hingga Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala ya itu samakan durhaka kepada orang tua, dosanya sama dengan dosa yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu dosa syirik itu adalah dosa terbesar, terberat, bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Subhanallah. Makanya di dalam sebuah hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajukan dan melontarkan sebuah pertanyaan. Dan ini salah satu di antara yakni strategi dakwanya Nabi. Ya, kadang-kadang Nabi SAW bercerita, karena Nabi SAW itu menggunakan sebuah ilustrasi atau perumpamaan. Terkadang Nabi SAW itu menggunakan satu pertanyaan yang dilontarkan kepada para sahabat. Nabi SAW mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabat, maukah kalian semua saya kasih informasi, saya kasih berita ya berkaitan dengan dosa besar yang paling besar dan paling berbahaya. Bayangkan, Nabi SAW mengatakan dan mengajukan pertanyaan itu tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, sampai diulang 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memang sedang serius-seriusnya ingin mengajarkan dan membimbing umatnya, terutama kepada para sahabat sebagai saksi hidup atas riwayat dan hadis ini. Para sahabat akhirnya menjawab karena mereka nggak tahu. Ya, bala ya Rasulullah. Ya, kita juga pengen benar-benar ya Rasulullah, tapi kita nggak tahu jawabannya. Apa dosa besar yang paling berbahaya dan paling berat? Barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang 2. Yang pertama adalah al-isyrak billah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling berat, yang paling berbahaya itu adalah syirik kepada Allah. Sedangkan yang kedua, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Ya, uququl walidain. Ya, berbuat baik, memperlakukan buruk atau durhaka kepada orang tua. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan, menyebutkan secara langsung 2 dosa besar ini. Padahal kita tahu subhanallah, kesyirikan ini bisa mengeluarkan pelaku dari Islam, dan itu disandingkan dengan dosa besar yang paling berat, yaitu durhaka kepada orang tua. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Syekh Badruddin Al-Aini rahimahullah taala ketika memberikan komentar mengenai hadis ini, beliau mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara dosa kesyirikan yang kita tahu itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu kok disandingkan dengan uququl walidain. Kenapa begitu berat dan begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara 2 dosa yang amat berbahaya ini? Beliau menjawab, alasannya itu karena apa? Kalau kaitan antara hak Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang paling besar dengan haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik. Adapun dosa besar yang itu berkaitan dengan hak manusia itu adalah durhaka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara 2 hak ini. Dan kita tahu di ayat-ayat pertama yang kita sampaikan tadi, surat Al-An'am ayat 151, pun demikian dengan surat Luqman ayat 14, ya. Ini menunjukkan kedudukan orang tua ini benar-benar sangat prestis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebaikan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala sandingkan. Pun demikian dengan keburukan, kejahatan, niat jelek kita kepada mereka berdua, ini pun termasuk di antara bentuk kejahatan dan kemaksiatan terbesar. Makanya kalau berkaitan dengan haknya Allah, kesyirikan itu nomor pertama. Adapun berkaitan dengan hak manusia, durhaka kepada orang tua itu menempati ranking yang pertama. Ini adalah petaka dan bahaya yang berat, ya, efek dari durhaka kepada orang tua yang pertama. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, durhaka ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, siksa dan azabnya itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bahkan bisa juga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah sebelum Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hukuman dan siksanya di alam berikutnya, yaitu di hari kiamat atau di neraka kelak, waliyadzubillah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya.
ada dua dosa besar yang siksa dan hukumannya itu akan Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Ya. Dan dua pintu kejahatan, dua pintu kemaksiatan terbesar, yang pertama itu adalah al-baghi. Para ulama hadis mengatakan al-baghi ini adalah kedzaliman. Kedzaliman, yakni seorang pemimpin kepada rakyatnya, kedzaliman seorang atasan kepada bawahannya. Ya, hati-hati dengan ini semua. Allah Subhanahu wa taala tak segan-segan akan mensegerakan hukuman yang pantas untuknya di dunia. Ya, karena ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tingkatan yang pertama. Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan uququl walidain. Ternyata uququl walidain ini menjadi salah satu dosa besar yang berbahaya yang Allah Subhanahu wa taala tak segan-segan akan membalas pelakunya itu ketika mereka masih di dunia. Yani subhanallah. Makanya di dalam sebuah riwayat yang jamaah dahulu diriwayatkan itu ada seorang yang durhaka sekali kepada orang tuanya, ya, sampai pernah itu menyeret ayahnya itu keluar dari rumahnya, ya, diseret, dibuang, ya, dikeluarkan dari rumahnya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung membalas ketika itu juga. Ketika sudah berkeluarga, dia punya anak, ternyata anaknya itu a'aqu minhu. Lebih apa? Lebih durhaka, lebih parah lagi daripada yakni ayahnya. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian membalasnya. Yang pada suatu hari akhirnya si anak ini, ya, ini ceritanya sudah selesai. Jadi kakeknya sudah meninggal. Yang dahulu sering menjadi korban dari ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, kakeknya ini meninggal, kemudian ayah punya anak, si anak ini ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan lebih durhaka lagi daripada ayahnya dahulu. Dan suatu hari si anak ini kemudian sampai menyeret dan mengeluarkan ayahnya itu dari rumahnya. Ya, ketika sampai di pintu dan gerbang luar itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si ayah ini kemudian mengiba, ya, memohon kepada putranya, "Wahai putraku, ya, jangan teruskan, engkau keluarkan aku, ya, sampai di pintu ini saja engkau keluarkan aku, karena di pintu ini dahululah, ya, aku pernah mengeluarkan kakekmu." Tapi ternyata anaknya ini lebih apa? Lebih durhaka lagi. Enggak, saya pengen menyeretmu sampai keluar di jalanan, ya, wahai ayahku. Kenapa yani demikian? Ternyata dia punya alasan. Ya, seandainya di pintu ini adalah jazaun minka, ya, saya keluarkan kamu ini wahai ayahku sampai di pintu ini adalah jaza, balasan setimpal sebagaimana engkau perlakukan kakekku dulu. Tapi kenapa saya lebihkan ini? Ini adalah sedekah cuma-cuma dariku untukmu. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, cerita seperti ini yang banyak menghiasi di dalam kitab-kitab para ulama. Bahkan di dalam sebuah Sahih At-Targhib, Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkan bahwasanya kisah ini adalah kisah mauquf. Ya, kisah mauquf itu artinya berasal dari kisah yang diceritakan oleh para sahabat. Dari Al-Awwam ibnu Hausyab radhiyallahu taala anhu. Al-Awwam ibnu Hausyab ini adalah seorang sahabat ini jamaah. Ya, subhanallah, ya, beliau itu pernah singgah di suatu perkampungan. Dan di perkampungan itu, ya, dia dapati ada kuburan. Ya, enggak jauh itu ternyata ada wanita tua yang meratapi kepergian. Ya, tahulah, ya, mungkin dia sedang meratapi, merasa menunjukkan ketidakridhaan terhadap orang yang sudah meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Lah di sini yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datanglah seorang wanita yang lain. "Wahai pemuda, ya, tahukah engkau bahwasanya di sini di kampung ini ada sebuah cerita. Dan cerita ini adalah cerita nyata. Subhanallah, apa yang terjadi? Hampir setiap sore, kuburan itu, setiap sore, ba'da asar, kuburan itu akan terbelah diri. Akan membelah dan akan keluar jasadnya. Dan jasadnya ini, ya, dengan kepala khimar, sedangkan jasadnya ini masih dalam bentuk manusia. Kemudian akan meringkik sebanyak 3 kali seperti ringkikan keledai. Gak lama kemudian dia akan masuk lagi ke dalam kuburannya. Dan ini akan berulang hampir setiap hari setelah ba'da asar. Dan engkau tahu wahai pemuda, siapa wanita tersebut yang selalu menangis? Itu adalah ibunya. Subhanallah, dahulu pemilik kuburan ini adalah seorang pemuda yang taat kepada orang tua. Tapi apalah ditanya, ya, ketika dia harus banyak bergaul
dengan lingkungan, dan lingkungan yang itu akhirnya kemudian merubah perilaku dan akhlaknya. Seringkali orang tuanya, ibunya satu-satunya memberikan nasihat. Nasihat demi nasihat dia sampaikan, sampai pada suatu hari dia merasa bebal, merasa risih. Kenapa saya sudah besar ini dinasihati terus? Wahai ibuku, nasihatmu ini tak ubahnya adalah ringkikan seekor keledai. Subhanallah. Gak lama Allah Subhanahu wa taala wafatkan pemuda itu. Pas yani pada asar, kejadian itu berulang hampir setiap hari. Allah Subhanahu wa taala membalasnya, bukan hanya di dunia, tapi ketika di alam yani barzah. Wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan petaka yang durhaka. Ya, Allah Subhanahu wa taala tak segan-segan akan menurunkan siksa dan balasan, ya, tidak hanya ketika nanti di akhirat yani kelak, bahkan di dunia pun Allah Subhanahu wa taala yani akan memberikan balasan yang setimpal yani kepada pelaku durhaka kepada yani orang tua, waliyadzubillah. Adapun yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petaka yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima syafaat, ya, syafaat dari orang yang durhaka kepada orang tua. Subhanallah, siapa yang tidak menginginkan dan mendambakan yani syafaat dari Rasulullah SAW. Pun demikian, kita mengharapkan dari amalan-amalan kita akan menolong, memberikan syafaat kita kelak di hari kiamat. Karena kita nggak tahu hasil dari rapot kita ketika yaumul mizan, ketika seluruh amalan kita ditimbang, apakah ya yang berat itu kebaikan kita ataukah sebaliknya kemaksiatan kita. Maka diharapkanlah syafaat dari Rasulullah, maka diharapkan yani pula syafaat dari amalan-amalan kita. Salah satunya adalah dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yani bahwasanya iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, ini akan menjadi syafaat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya apa? Dari Abi Umamah, dan hadis ini disahihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah yani sarfau, Allah Subhanahu wa taala yani wala adla, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima syafaat dan tebusan dari manapun. Yani ada 3 orang yang tidak akan diterima syafaatnya. Yang pertama, salah satunya itu adalah orang yang durhaka kepada yani orang tuanya, waliyadu billah. Adapun yang terakhir yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang petaka yang keempat ini adalah doa keburukan dari orang tua. Hati-hati ketika orang tua kita itu berdoa keburukan, mungkin nggak ridho dengan perlakuan buruk kita kepada mereka, kemudian berdoa dengan doa keburukan. Ingat, laisa bainahu wa bainallahi yani hijab. Allah Subhanahu wa taala langsung akan mengijabahi. Maka hati-hati. Ya, istilahnya itu ilate wong tua itu, Pak. Mandi oh, Pak. Hati-hati, bukan atus ya, Pak, ya, mandi ya. Ya, hati-hati dengan ini semua. Kalaulah itu adalah doa kebaikan, alhamdulillah, beruntung ya nih kita. Kita tinggal menunggu ya nih saja. Tapi apalah yang terjadi bila yang lahir, yang muncul, yang terlontar dari lisan kedua orang tua ini adalah doa keburukan, bila. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, salasatu da'awatin mustajabat la syakka fihin. Ada 3 doa mustajabah yang itu tidak ada keraguan sedikit pun. Salah satunya adalah da'watul walid ala waladihi, doa keburukan ya orang tua kepada anaknya, waliyadu billah. Maka hati-hati dengan ini semua. Ya, ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang cukup yani banyak sebenarnya doa-doa keburukan ini. Salah satunya disebutkan di dalam kitab At-Tawwabin, orang-orang yang bertaubat, yang dikarang oleh Ibnu Qudamah, dan ini terjadi di masanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada seorang yani laki-laki yang di depan Ka'bah itu menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon dengan kata-kata yang menunjukkan kesedihan mengharukan sekali. Nah, ketika itu Ali ditemani oleh putranya tawaf. Akhirnya dia juga terharu sekali mendengar doa pemuda tersebut. Dia perintahkan kepada putranya, Ali menyampaikan kepada putranya, tolong ya didatangkan pemuda yang berdoa di depan Ka'bah itu. Ketika didatangkan, apa yang menjadikan engkau berdoa dengan doa yang sangat mengharukan ini? Kata pemuda itu mengatakan, tidakkah engkau lihat wahai Amirul Mukminin, ya engkau lihat bahwasanya salah satu di antara jasadku ini ya sudah tidak berfungsi yani lagi. Kemudian dia bercerita, intinya saya dahulu adalah orang yang taat kepada Allah, alhamdulillah, pemuda yang multazim. Tapi karena faktor lingkungan saya terjerumus ke dalam kemaksiatan, ayahku satu-satunya hampir setiap hari menasihati. Pada suatu hari saya sudah jengah sekali dengan nasihatnya, sampai aku mengatakan yakni bahwasanya
yakni sampai ayahnya kemudian berjanji, wahai anakku dan putraku, kalau seandainya engkau berbuat kemaksiatan yang sama, engkau tidak menuruti yang nasihatku, saya bersumpah saya akan berdoa keburukan di depan Ka'bah langsung. Ternyata subhanallah, anak ini terjerumus ke dalam kemaksiatan yang sama. Dia nggak bisa menunda-nunda lagi, berlarilah ayahnya itu di depan Ka'bah, sampai dia itu kemudian berdoa keburukan. Allah, doanya ini belum selesai, ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan yakni azab yakni kepada putranya tersebut. Ketika itu juga, wahai Amirul Mukminin, sebagian yakni dari separuh dari tubuhku ini sudah enggak berfungsi lagi organ yakni tubuhnya. Subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yakni buah yakni dari doa keburukan orang tua ketika dia dilukai, ketika perasaan itu dinodai. Hati-hati, laisa bainahu wa bainallah yakni hijab. Doanya yakni pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih cukup yakni banyak yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan ini. Ternyata ini ada tanya jawab. Tanya jawab apa pertanyaan ini? Ada pertanyaan apa enggak? Ini banyak sekali, subhanallah. Ini harus dikejar, kalau enggak iman ini. Ini yang sudah berdonasi ini, subhanallah. Ini untuk baju dewasa atau baju anak-anak ini? Dewasa ya. Biar jelas ya. Baik. Ini ada 2, berarti ini sudah ini. Ini kayaknya untuk perempuan ya? Enggak, sama aja. Baik, ya ini enggak ada masalah. Kalau seandainya yang dapat yang ibu-ibu kok enggak cocok ya dikasihkan ke suaminya ya. Atau kepada anaknya insyaallah. Baik. Ini ada pertanyaan enggak? Saya buka pertanyaan satu saja, langsung kita ke pertanyaan. Baik, monggo. Taib ini jazakumullah khairan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, keinginan kita untuk berbakti kepada orang tua ini tergantung ya kondisi orang tua. Kalau seandainya masih yang hidup, alhamdulillah ini adalah kesempatan yang kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yang bahwasanya al walidu ausati abwabil jannah. Ya, pintu-pintu surga yang paling tengah itu adalah orang tua. Yani fi in syi'ta fa'adid dzalikal bab au iqfadu. Kalau engkau berkeinginan, engkau abaikan aja pintu-pintu surga itu. Kalau seandainya engkau berkenan, maka jagalah. Nah, ini kalau seandainya masih hidup, alhamdulillah berbakti kepada orang tua, mendoakan yang kebaikan, menanggung yang seluruh hajat hidupnya. Ya, sering kadang-kadang juga menjenguk dan lain sebagainya. Ini adalah hak ketika masih hidup. Adapun ketika meninggal, doa tetap. Ya, kita harus kok azan cepet banget, Pak. Ya. Kalau doa kepada orang tua ya alhamdulillah ya, bisa doa kebaikan yakni kepada orang tua, dan yang kedua adalah dengan menyambung saudara-saudara kita. yakni saudara dari bapak yang sudah meninggal mungkin, saudari dari ibu, pun demikian dengan teman-teman ya, teman-teman yang baik. Kemudian tidak lupa yakni jamaah, kita bisa mewakafkan yang sesuatu yakni untuk orang tua kita. Wallahu taala a'lam yani bishawab. Setelah adzan kita buka tanya jawab gitu Pak ya, insyaallah ya. Semuanya apa dibagi ini? Semuanya ya. Baik, kita nunggu adzan, terus kemudian kita tanya jawab. Habis itu langsung kita yakni salat insyaallah. Baik, jamaah sambil menikmati ya untuk memanfaatkan waktu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nggak tahu Pak ya, materinya cukup nggak untuk semuanya ini? Kalau nggak ya sebagian Pak ya. Ya, sisanya untuk besok. Mudah-mudahan kalau memang nggak cukup pertanyaannya ini. Yang pertama, saya ajukan kepada ibu-ibu dulu. Ya, ibu-ibu dulu. Masih makan? Nata piring. Ibu-ibu dengar ya. Dengar taib. Pertanyaan yang pertama untuk ibu-ibu, ya. Sebutkan yakni satu saja definisi dari durhaka. Monggo, angkat tangan. Nggak tahu ada yang menjadi polantas di sana. Ada yang bisa menjawab? Ya, taib, monggo. Gimana, diulangi lagi? Satu aja. Oh ya, sudah, alhamdulillah. Satu. Menjawab. Harus ada polantasnya di sana ini, mengatur lalu lintas jawaban. Taib, untuk para bapak-bapak ya, saya menyebutkan yakni hari ini ya,
Eh, satu ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Siapa dia? Angkat tangan. Tayyib. Siapa? Takidun siapa? Oke. Tayyib, monggo satu. Ya, fadal. Kemudian kepada ibu-ibu lagi ya. Maaf. Kepada ibu-ibu lagi. Jamaah dirahmati Allah, sebutkan ya ini apa, dua dosa besar yang akan diturunkan dengan segera siksa dan azabnya untuk ibu-ibu. Dua. Tadi kan ada dua dosa besar yang akan disegerakan azabnya. Ayo. Ya tayyib, nggih monggo, enggak tahu siapa. Kedzaliman dah. Iya. Yang terakhir tadi ada kedzaliman, yang jawab kedzaliman dan durhaka kepada yakni orang tua. Tayyib, alhamdulillah, rada cepat ternyata. Kepada bapak-bapak yakni sekarang, nanti yang terakhir rebutan ya. Adapun yang terakhir yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ini Pak? Susah ini. Tak cari yang susah apa yang mudah ini Pak? Baik. Ya, sebutkan yani satu yani saja sebenarnya. Satu saja. Ya. Doa yang mustajabah. Para bapak. Doa-doa yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Sebutkan satu saja, nggih. Kepada anaknya monggo. Seharusnya ada 3 tadi, tapi ya saya nggak menyebutkan semuanya, tapi nggak apa. Jazakallah khairan. Doa keburukan ya. Ini terakhir ya. Terakhir ini rebutan antara jamaah ibu-ibu dan jamaah yang ikhwan. Saya menyebutkan yang tadi satu kisah ya dari salah satu yang sahabat yang mulia tentang ya kedurhakaan yakni seorang anak ya yang akhirnya kemudian dia harus mengalami nasib tragis ya ketika mendapatkan azab di alam yakni barzah. Pertanyaannya, siapa perawi? Siapa yang bercerita ini? Ada yang menulis enggak ya? Ini paling susah sih sebenarnya. Karena rebutan ini. Ada yang ingat enggak? Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat tersebut di dalam Sahih Targhib. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan mauquf. Ya. Kira-kira tahu enggak tadi? Siapa namanya? Enggak. Siapa kira-kira? Ya, ada yang nulis enggak barangkali jamaah? Sahabat ini yang bercerita. Ya. Sahabat ini ada enggak? Siapa? Anas bin Malik? Enggak. Siapa kira-kira? Susah, ini paling susah sebenarnya. Ya. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah Al-Awwam Ibnu Hausyab yang bercerita ketika beliau singgah di perkampungan. Tapi saya ganti dengan yang lain yang muda, tapi ya susah ini. Mana yang lebih dulu antara putra dengan putri? Kalau putra ini, kalau gampang ini ya langsung. Susah untuk mengetahui yang di sebelah tabir. Taib, saya coba jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutkan ya. Sebutkan satu saja dalil kewajiban untuk berbakti pada orang tua dari Al-Qur'an. Satu saja. Surat apa dan ayat yang berapa? Ya, ibu-ibu. Taib. Masya Allah, falas, selesai. Berarti ibu-ibu lebih awal. Ya, kita menyebutkan yang tadi banyak ada Al-An'am ayat 151, Al-Isra 23, surat Luqman ayat 14. Baik. Jazakumullah khairan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya, dan sebenarnya masih menyisakan beberapa hal, tapi karena keterbatasan waktu dan saya mohon maaf atas keterlambatan. Oh ya, saya ingin meluruskan yang sedikit ya mengenai permasalahan yang kemarin ya. Ada pertanyaan dari jamaah mengenai apa kemarin hukum persusuan ya kemarin ya. Saya teringat kemarin itu adalah hubungan Nabi SAW dengan Hamzah, karena Hamzah ini saudara sepersusuan ya.
maka dia pun menjadi wali, ya dia pun yani bisa saja mendapatkan yani apa? Hak waris dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada dua yani jamaah. Ya, kalau seandainya, karena saya teringatnya itu hamzanya. Kalau seandainya saudara sepersusuan ini masih ada hubungan kerabat sebagaimana Nabi dengan Hamzah, maka berlaku yani seluruhnya. Bukan karena persusuannya sebenarnya, tapi karena faktor kekerabatannya. Tapi yang kedua, kalau seandainya hubungan persusuan ini hanya karena faktor dia disusui oleh ibunya, nggak ada hubungan kerabat sama sekali. Ya, mungkin karena tangganya, mungkin karena itu adalah anak terlantar atau anak pengungsi dan lain sebagainya, nggak ada hubungan kerabat. Maka di sini yani para ulama mengatakan bahwasanya nggak ada yani apa sangkut paut dengan hukum waris, pun demikian dengan perwalian, yang ada hanya pada hubungan yani mahram yani saja. Ya ini ada dua hukum. Ya tergantung yani posisi yang disusui itu apakah masih ada hubungan kerabat ataukah yani tidak. Kalau seandainya pamannya sendiri ya, atau mungkin yani barangkali ponakannya sendiri, dia otomatis ya dia juga bisa menjadi wali, dia juga seperti pamannya kan bisa jadi wali juga. Kalau seandainya nggak ada ahli waris, dia bisa menjadi ahli waris, dan dia juga menjadi yani saudara sepersusuannya, menjadi mahramnya yani juga. Allahu taala alam. Ini adalah hal terakhir yani kemarin yang mungkin barangkali saya belum lengkap untuk menjawabnya, dan mudah-mudahan kita nggak salah yani persepsi. Jadi ada dua, tergantung yani posisi siapa yang yang disusui itu, apakah memang ada hubungan kerabat sebelumnya ataukah yani tidak. Allahu taala alam bisawab. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.